Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi mahasiswa D4K3 Universitas Balikpapan yang berbahagia. Saya harap Anda semua dalam keadaan sehat dimanapun saat ini berada ya di masa pandemi seperti ini. Hari ini kita lanjutkan pertemuan tentang Rapid Office Terrain Assessment atau ROSA. Ya, jadi dalam suatu proses manufaktur itu ada beberapa bagian kerja yang memang menuntut adanya proses inspeksi dan penginputan data inspeksi untuk memastikan produk itu berkualitas dan diserahkan kepada proses selanjutnya. Nah, kebanyakan pada pekerja tersebut dia bekerja dengan proses kerja duduk dengan menggunakan komputer dalam jangka waktu yang lama. Nah, sehingga ini akan berpengaruh pada kenyamanan operator tersebut. Seperti itu. Nah, kita review lagi. Jadi ergonomi adalah ilmu yang merancang lingkungan kerja dalam sistem dengan berfokus pada manusia. Ya, jadi lingkungan kerja yang tidak ergonomis itu seringkali dia menimbulkan keluhan-keluhan muskuloskeletal dari para pekerja. Nah, kalau hal ini terus berlanjut, maka dapat menimbulkan beberapa masalah, ya seperti perubahan bentuk normal tubuh, kelumpuhan, gitu, penekanan sendi, ya, penekanan tulang rawan, gitu, kerusakan pada diskus vertebra, gitu, dan lain-lain. Nah, oleh karena itu, gerakan manusia dalam bekerja itu perlu dirancang secara ergonomis agar tidak menimbulkan kelelahan dan rasa nyeri, ya, serta supaya terjadi keseimbangan beban tubuh dengan beban kerja yang bagus gitu ya melalui nanti desain gitu ya atau modifikasi alat fasilitas kerja ya. Nah, kita lihat pada gambar ini. Salah satu contoh cedera yang paling sering dihadapi itu adalah musculoskeletal disorder ya atau MSDS ya. Nah, MSDS ini dia cedera pada sistem muskuloskeletal. Nah, bahaya yang ditimbulkan pada saat bekerja di perkantoran itu juga dipengaruhi oleh peralatan yang digunakan. Gitu. Di antaranya adalah mouse, gitu kan, keyboard, monitor, gitu, mejanya bagaimana, kursi komputernya, gitu. Ya, nah MSDS ya, musculoskeletal disorder atau gangguan otot rangka itu dia ada kerusakan pada otot saraf, kemudian tendon ya, ligamen gitu, sendi, kartilago juga bisa, sampai diskus invertebralis gitu. Nah, keluhan MSDS ini itu biasanya pada bagian-bagian otot skeletal gitu. Ya, jadi keluhannya itu mulai dari ringan sampai yang berat gitu. Kalau otot yang menerima beban statisnya secara berulang dalam waktu yang lama itu dapat menyebabkan keluhan gitu ya. Keluhannya tadi ya pada kerusakan pada sendi, ligamen, tendon gitu. Nah, keluhan hingga kerusakan inilah yang biasanya diistilahkan dengan MSDS ya, musculoskeletal disorder atau cedera pada sistem muskuloskeletal. Nah, ini lembar penilaian ROSA ya, Rapid Office Terrain Assessment. Ya, beberapa teman-teman di sini mungkin sudah pernah nih melihat atau bahkan melakukan assessment dengan ROSA. Nah, bagi yang belum pernah, ROSA ini adalah salah satu metode office ergonomi ya, di mana cara penilaiannya itu metodenya dirancang untuk mengukur risiko cedera yang berhubungan dengan penggunaan komputer ya, serta menetapkan tingkat tindakan perubahan ya berdasarkan laporan dari ketidaknyamanan pekerja itu sendiri. Ya, ini mirip seperti RULA dan
reba ya sebagai instrumen ergonomi. Tapi kalau ROSA, faktor-faktor risiko dari pekerja yang berhubungan dengan komputer gitu, itu juga diidentifikasi gitu ya dari desain ruang kerja itu sendiri, yaitu nih ada kursi, monitor, ya kan, telepon, mouse, keyboard gitu. Nah, pada nilai akhir ROSA itu akan diperoleh nilainya antara 1 sampai 10. Kalau nilai akhir yang diperoleh itu lebih besar dari 5, maka dianggap berisiko tinggi dan harus dilakukan pengkajian lebih lanjut pada tempat kerja yang bersangkutan ya. Nanti saya gambarkan lagi. Nah, penilaian dalam ROSA itu meliputi setiap faktor ya, antara lain ini gitu, lutut gitu. Nah, postur duduk normal bagi seseorang adalah dengan lutut ditekuk sekitar 90 derajat dengan kaki datar di lantai. Ya, rentang nilai yang diberikan adalah 1 sampai 3 ya. Sambil dilihat gambar, kemudian ditentukan nilainya seperti itu. Kemudian kedalaman kursi. Apabila seseorang pekerja berada pada posisi aman diberi nilai 1. Apabila tidak ada jarak antara ujung kursi dengan lutut, maka diberi nilai 2. Ya, begitu pula jika jarak antara ujung kursi dengan lutut terlalu jauh, juga diberi nilai 2. Nilai bertambah 1 apabila alas duduk tidak dapat diatur. Jadi tambah. Gitu. Ya, bukan nilainya 1, tapi ditambah 1 kalau alas duduk tidak dapat diatur. Kemudian sandaran lengan harus diposisikan sehingga siku berada di 90 derajat dan bahu berada dalam posisi rileks. Nah, rentang nilai adalah 1 sampai 2 dan nilai sandaran tangan bertambah jika sandaran tangan susah untuk dijangkau. Ya, sandaran tangan terlalu lebar dan sandaran tangan ini tidak dapat diatur. Ya. Nah, sandaran punggung. Ya, rentang nilai adalah 1 sampai 2 dan nilai sandaran punggung ini akan bertambah jika tempat kerja terlalu tinggi dan sandaran punggung ini tidak dapat diatur gitu ya, ada tambahan. Kemudian nilai monitor ya. Jadi penilaian pada kondisi kerja dengan monitor ini mengikuti gambar di bawah dan nilaikan bertambah apabila monitor tidak tepat lurus di depan ya, terlalu terang, tidak ada sandaran kertas. Ya, ini melihat dari gambar ya, melihat dari gambar kemudian disesuaikan dengan posisi atau postur dari si pekerjanya. Kemudian nilai telepon, ini faktor-faktor risiko dan nilai untuk telepon harus diposisikan dalam 300 mm dari pekerja dalam rangka untuk menghilangkan jangkauan yang jauh. Untuk mencapai hal ini direkomendasikan bahwa pekerja menggunakan perangkat bebas tangan ya, seperti speakerphone atau headset. Tuh. Nah, kemudian nilai keyboard ya. Jadi rentang nilai adalah 1 sampai 2 dan nilai juga akan bertambah pada saat menggunakan keyboard bekerja pada posisi seperti pada gambar ini. Ya. Jadi sistem penilaian metode ROSA ini dia dibagi jadi 3 bagian ya. A itu kursi, bagian B itu monitor ya dengan telepon, kemudian bagian C itu mouse dan keyboard. Nah, pada penentuan nilai akhir itu terdapat beberapa tahapan sebelum didapatkan nilai akhir. Nah, jadi sama nih seperti rula reba gitu ya, tabel-tabel ya. Jadi penentuan nilai dari bagian A, bagian B dan bagian C ya. Tuh. Kemarin kan sudah juga melakukan ya rula reba, jadi seperti itu ada tabel-tabelnya, jadi prosesnya ya kurang lebih seperti itu ya. Nah, sebagai kesimpulan, salah satu cedera yang paling sering dihadapi adalah muskuloskeletal disorder ya, MSDS atau cedera pada sistem muskuloskeletal. Bahaya yang ditimbulkan pada saat bekerja di perkantoran ini juga dipengaruhi oleh peralatan yang digunakan. Di antaranya adalah mouse, keyboard, monitor, meja, dan kursi komputer. ROSA, ya, Rapid Office Strength Assessment, ini salah satu metode office ergonomik, di mana cara penilaian metode ini dirancang untuk mengukur risiko cedera pekerja yang berhubungan dengan penggunaan komputer. Ya.
Ya, demikian yang bisa saya sampaikan ya pada pertemuan materi Rosa. Ya, terima kasih atas perhatian mahasiswa sekalian. Jangan lupa absensi online ya di e-learning. Ya, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.